Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan belajar peserta didik. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan kuantitatif disebut juga pertumbuhan, merupakan buat dari perubahan aspek fisik seperti penambahan tinggi, berat, dan proporsi badan seseorang. Perubahan kualitatif meliputi perubahan aspek psikofisik seperti peningkatan kemampuan berpikir, berbahasa, perubahan emosi dan sikap, dan lain-lain. Selain perubahan ke arah penambahan atau peningkatan, ada juga yang mengalami pengurangan seperti gejala lupa dan pikun. Jadi, perkembangan bersifat dinamis dan tidak pernah statis. Kematangan. Terjadinya dinamika dalam perkembangan disebabkan adanya kematangan dan pengalaman yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi atau realisasi diri. Kematangan merupakan faktor internal yang dibawa setiap individu sejak lahir, seperti ciri khas, sifat, potensi, dan bakat. Pengalaman merupakan intervensi faktor eksternal atau dari luar, terutama lingkungan sosial budaya di sekitar individu. Perubahan progresif yang berlangsung terus-menerus sepanjang hayat memungkinkan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana manusia hidup. Sikap manusia terhadap perubahan berbeda-beda tergantung beberapa faktor, di antaranya pengalaman pribadi, trait tipe dan nilai-nilai budaya, perubahan peran, serta penampilan dan perilaku seseorang. Kedua faktor, kematangan dan pengalaman, ini secara simultan mempengaruhi perkembangan seseorang. Seseorang anak yang memiliki bakat musik dan didukung oleh pengalaman dalam lingkungan keluarga yang mendukung pengembangan bakatnya seperti menyediakan dan memberi les musik akan berkembang menjadi seorang pemusik yang handal. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Konsep belajar abad ke-21, konsep belajar sepanjang masa, lifelong learning. Belajar bagaimana cara belajar, learning how to learn, yang bertumpu pada 4 pilar pembelajaran, learning to know, to do, to be, to live together. 4 pilar pendidikan. 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do, belajar untuk melakukan. 3. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Dan 4. Learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan. Peserta didik, individu yang merupakan suatu totalitas kesatuan psikofisik yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai keunikan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip 1. Perkembangan melibatkan perubahan. Prinsip 2. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Prinsip 3. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Prinsip 4. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Prinsip 5.
pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Prinsip 6, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Prinsip 7, setiap periode perkembangan memiliki karakteristik khusus. Prinsip 8, terdapat harapan sosial pada setiap periode perkembangan. Prinsip 9, setiap perkembangan mengandung bahaya potensial atau resiko. Prinsip yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.